Halo saudara, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa berjumpa dengan setiap saudara di dalam Sela pada hari ini. Yuk kita mulai Sela kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan Sela hari ini di mana kami akan mengambil waktu untuk menyembah Tuhan dan juga mendengarkan renungan firman-Mu. Hamba mau berdoa dimanapun kami menyimak, mendengarkan, menyaksikan Sela hari ini, biar Roh Kudus-Mu menyertai, sehingga Roh Kudus sendiri akan memberikan hikmat dan wahyu, sehingga apa yang kami lakukan bukan sekedar sebuah kegiatan agamawi, tapi ada kuasa Allah, ada kasih Allah dinyatakan, ada kebenaran Allah yang memerdekakan kami. Kami serahkan Sela hari ini, untuk Tuhan bekerja dengan leluasa di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Sela kali ini, saya akan membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang sering dikatakan sebagai
salah satu doktrin kekristenan yang terlupakan. Saya akan membagikan mengenai providensia Allah atau dalam bahasa Inggrisnya God's Providence. Apakah providensia Allah itu? Menurut Browning Bible Dictionary, providensia adalah kepercayaan bahwa di dalam segala perubahan kehidupan manusia dan juga perkembangan dunia pasti ada tujuan kebaikan dari Allah. Bahwa untuk segala sesuatu selalu ada alasan betapapun pahitnya. Allah itu tidak hanya bertanggung jawab menciptakan, tapi juga memelihara tata ciptaannya itu. Demikian definisi providensia menurut Browning. Dengan kata lain, doktrin ini mempercayai bahwa Tuhan itu terlibat aktif di dalam kehidupan manusia dan segala ciptaannya, dan tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita yang di luar kendalinya. Dan karena Dia adalah Allah yang baik, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, bahkan yang seburuk apapun, Allah itu memaksudkannya untuk kebaikan kita dan juga untuk tujuan dan rencananya yang mulia. Pandangan ini sangat bertolak belakang dengan ajaran deisme, di mana Tuhan menciptakan dunia tapi kemudian membiarkannya berfungsi sendiri, atau paham panteisme yang percaya bahwa Tuhan dan ciptaannya adalah satu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya yang meyakini providensia Allah, maka niscaya hidupnya tidak akan dikuasai kekhawatiran. Tentu saja kita bisa khawatir, seperti saat-saat ini adalah wajar dan bisa dimengerti. Jika kita menjadi khawatir dengan gejolak ekonomi, politik global, bahkan iklim di dunia akhir-akhir ini yang berubah-ubah. Kita bisa menjadi khawatir dengan prediksi tahun depan bahwa dunia akan dilanda resesi, atau juga mungkin kekhawatiran akan munculnya penyakit-penyakit baru setelah kita trauma didera pandemi COVID-19. Namun jika kita tahu dan percaya akan adanya providensia Allah, maka kekhawatiran kita tidak akan menjadi berlebih dan kekhawatiran itu tidak akan menguasai dan mendikte hidup kita. Kita tidak akan dikuasai kekhawatiran karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada di tangan kendali Allah. Dan Tuhan memakainya untuk tujuan dan kebaikannya. Hari ini kita akan belajar mengenai providensia Allah dari kisah kehidupan Ishak sewaktu dia tinggal di negeri orang Filistin di Kejadian pasal 26. Kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Demikian firman Tuhan. Saudara, Ishak menghadapi permasalahan yang persis sama yang pernah dialami oleh ayahnya. Kejadian pasal 12 mencatat bahwa negeri di mana Abram tinggal waktu itu dilanda kelaparan dan dia kemudian pergi ke Mesir supaya bisa bertahan hidup. Jadi kemungkinan besar Ishak juga berencana melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan ayahnya, yaitu pergi ke Mesir. Namun sewaktu dia berada di Gerar, Tuhan menahan dia untuk jangan pergi ke Mesir dan memerintahkan dia untuk tinggal di Gerar sebagai orang asing. Dan dalam situasi yang kering dan tinggal sebagai orang asing itulah Tuhan meneguhkan ikat janji yang telah dibuat dengan Abram ayahnya bahwa Tuhan akan menyertai dan juga memberkati Ishak. Hal pertama yang kita bisa belajar di sini adalah bahwa situasi yang sulit tidak membatalkan providensia Allah di dalam hidup kita. Saudara, pada tahun 2000 seorang pria bernama Budi Haryanto meninggal karena komplikasi jantung dan meninggalkan istri bernama Yani dan anak yang tunarungu berusia 4 tahun namanya Michael. Sebelum meninggal dia katakan kepada istrinya bahwa Tuhan pasti akan memelihara istri dan anaknya. Dia mengatakan demikian karena memang secara ekonomi dia tidak bisa meninggalkan, mewariskan harta apa-apa untuk keluarga kecilnya itu. Tahun-tahun setelah kematian suaminya sungguh pasti sangat berat secara ekonomi bagi Ibu Yani dan
anak Michael ini. Almarhum Budi Haryanto ini adalah saudara seorang pencipta lagu yang dapat dikatakan kurang berhasil karena tidak ada lagu ciptaannya yang menjadi hit atau menjadi terkenal. Dia pernah bersama seorang temannya menciptakan sebuah lagu bertahun-tahun sebelum dia meninggal. Namun sampai saat kematiannya lagu itu belum pernah dirilis dan tidak pernah masuk dapur rekaman. Baru saudara 6 tahun setelah kematiannya, lagunya itu terpilih menjadi salah satu lagu dalam album penyanyi cilik. Dan sejak itu mulai dinyanyikan, jadi viral saudara, dinyanyikan di banyak gereja, banyak album kemudian memakai lagu ciptaannya tersebut. Dan benar apa yang dikatakan Budi sebelum beliau meninggal terbukti. Hasil royalti dari lagu ciptaannya tersebut bisa mencukupi bahkan memberkati keluarga Ibu Yani dan Michael sehingga mereka tidak mengalami kekurangan. Saudara, situasi yang sulit tidak membatalkan providensia Tuhan dalam kehidupan Budi Haryanto dan keluarganya. Lagu ciptaannya ini saudara sangat menggambarkan providensia Allah. Saya akan nyanyikan buat saudara. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ada amin saudara. Kita lanjutkan kisah tentang Ishak, ayat yang ke-7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada satu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan kau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia dihukum mati. Saudara, ada istilah like father, like son. Ishak melakukan kesalahan yang persis sama seperti ayahnya. Karena dia takut istrinya akan diambil orang Filistin dan dia akan dibunuh, maka dia berbohong tentang status istrinya. Dia katakan kepada mereka bahwa Ribka ini bukan istrinya, ini adalah saudaranya, saudara-saudarinya. Namun sewaktu Abimelekh raja orang Filistin itu mengetahui kebohongan yang dilakukan Ishak, alih-alih membunuh Ishak dan mengambil istrinya, raja orang Filistin itu justru memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan bagi Ishak dan keluarganya. Jadi hal kedua yang kita bisa pelajari adalah ini saudara. Kesalahan kita tidak membuat providensia Tuhan berhenti. Dalam kemahatauannya Tuhan tahu bahwa kita pasti akan melakukan banyak kesalahan di dalam kehidupan kita. Kesalahan yang kita buat di masa lalu, di masa kini, dan masa depan, semuanya diketahui oleh Tuhan. Meskipun demikian, Allah kita adalah Allah yang baik dan setia kepada umatnya. Dari setiap kesalahan yang kita buat, Allah menyediakan pengampunan dan Allah menyediakan pemulihan. Ishak melakukan kesalahan, namun kesalahannya tersebut tidak membuat providensia Allah berhenti dalam hidupnya. Tentu saja dalam kisah ini Ishak juga mengakui perbuatannya dan dia tidak terus hidup dalam kebohongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan iblis mendakwa kita karena kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lampau, di mana kita sudah bertobat minta ampun di hadapan Tuhan. Jika kita melakukan kesalahan, mari kita bertobat, akui di depan Tuhan dan minta anugerah pertolongan Tuhan.
untuk kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di dalam providensianya, kesalahan kita, Tuhan bisa ubahkan menjadi kebaikan. Mari kita terus lanjutkan kisah ini. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, sebagai informasi, tanah yang dipakai Ishak untuk menabur itu bukan miliknya, namun tanah sewaan karena dia tinggal sebagai orang asing di Filistin, di Gerar. Meskipun dia masih menyewa, dia setia menabur, dia lakukan yang terbaik di tempat sewaannya, dan di sanalah providensia Tuhan tetap bisa terjadi. Di ayat 12 tadi dikatakan bahwa yang membuat dia mendapat hasil 100 kali lipat di tahun itu juga adalah karena atau sebab ia diberkati Tuhan. Orang bisa menabur dan mendapatkan hasil tuai yang berlipat. Namun untuk mendapatkan hasil 100 kali lipat diperlukan berkat dari Tuhan. Hasil 100 kali lipat itu melambangkan providensia Allah yang melampaui taburan atau kerja keras Ishak di negeri orang Filistin, saudara. Inilah kabar baik bahwa kita ini di dalam Tuhan, kita diberkati bukan karena usaha kita, tapi karena usaha Dia. Inilah gambaran keselamatan kita. Ada Tuhan yang adalah sumber keselamatan, sumber berkat abadi kita. Keselamatan adalah sesuatu yang kita dapatkan melalui iman dan bukan dari sesuatu yang kita usahakan. Kerja keras kita bukanlah supaya kita diberkati, tetapi karena kita memiliki Allah yang sedang dan yang akan terus memberkati kita, makanya kita bekerja keras. Pemahaman akan providensia Allah tidak akan membuat kita menjadi malas-malasan dan tidak melakukan apa-apa. Pemahaman yang benar akan providensia Allah justru akan membangkitkan semangat untuk kita melakukan yang terbaik karena kita menghargai karunia providensia tersebut. Hal yang ketiga yang kita bisa belajar dari kisah ini adalah apapun situasinya, providensia Allah sanggup membuat pekerjaan kita berhasil. Meskipun mungkin kita tinggal di tempat yang bukan milik kita saat ini, walaupun kita berada dalam situasi yang tidak ideal bagi sebuah keberhasilan, namun jika Tuhan menetapkan kita ada di sana, maka Tuhan pasti akan menyatakan providensianya dan Tuhan akan membuat kita berhasil. Kita saat ini masuk ke dalam bagian terakhir dari kisah Ishak di negeri orang Filistin ini. Mari kita membaca kembali pasal 26 kitab Kejadian ayat yang ke-16 sampai ayat 22. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami, pergi." Ayat 17, jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat yang ke-19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, yang berarti pertengkaran, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur yang lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna, yang berarti tentangan. Ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, yang berarti kelonggaran, keluasaan atau ruang. Dan ia berkata, sekarang Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Ishak itu memiliki rasa aman yang sangat besar akan providensia Allah. Ishak tahu persis bahwa yang membuatnya diberkati itu bukanlah tempat di mana ia berada, bukan sumur-sumur itu, bukan berapa pekerjaan yang ditekuninya,
Tapi dia tahu Tuhanlah sumber berkatnya. Setiap kali ia berhasil melakukan sesuatu dan orang lain mengklaim hal itu sebagai miliknya, dia tetap merespon dengan benar. Dia memilih untuk tidak terpancing dan masuk dalam pertengkaran dan permusuhan. Amsal pasal 28 ayat 25 sudah memberikan peringatan kepada kita. Di sana dikatakan bahwa orang yang loba atau orang serakah menimbulkan pertengkaran. Tapi siapa yang percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Haleluya. Ishak tahu bahwa jika Tuhan menutup satu pintu, berarti Tuhan tuh akan menyediakan pintu yang lain yang lebih baik. Dia pun kemudian menemukan sebuah sumur di mana tidak ada orang lain lagi yang mempermasalahkannya atau menimbulkan pertengkaran. Dan sumur itu dinamainya Rehobot, yang berarti kelonggaran atau ruang. Dan di sana dia mengatakan, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Hal terakhir yang kita bisa pelajari adalah, saudara, selalu ada ruang bagi providensia Allah. Walaupun orang mungkin sudah mengambil kesempatan kita atau keadaan yang kita hadapi sudah tidak memberikan ruang bagi kita untuk kita ambil lagi. Saudara, selalu ada ruang, ada Rehobot dalam providensia Allah. Bayangkan saudara masuk dalam sebuah restoran dan pelayannya berkata, maaf Pak, semua meja sudah penuh. Jika masih berkenan silakan menunggu sampai nanti ada tamu yang selesai makan. Di saat saudara berpikir apakah mau tunggu atau pergi cari restoran yang lain, tiba-tiba manajernya datang dan mengatakan, Pak silakan masuk. Untuk Bapak ada meja yang available, ada ruang khusus kami sediakan buat Bapak. Itulah gambaran providensia Allah. Di saat kita harus mengalah, di saat kita kadang harus merugi karena memilih untuk menjauhi pertengkaran, Tuhan menyediakan Rehobot, kelonggaran, ruang ekstra bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, situasi yang sulit tidak membatalkan providensia Allah di dalam hidup kita. Kesalahan kita tidak membuat providensia Allah berhenti. Apapun situasinya, providensia Allah sanggup membuat pekerjaan kita berhasil. Dan selalu ada ruang bagi providensianya. Saya akan menutup dengan membacakan salah satu bagian dari kitab Mazmur yang menggambarkan providensia Allah bagi hidup kita. Mazmur pasal 37 ayat 22 sampai 28. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah ia sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu ini. Bersyukur kami memiliki providensia Allah. Bahwa sungguh-sungguh hidup kami terpelihara selama-lamanya. Ajar kami untuk mempercayai, memegang teguh, meyakini kebenaran ini. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan kehidupan di dunia ini, sepahit apapun, seburuk apapun, itu semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Baik bagi kami maupun kebaikan bagi tujuan dan rencana-Mu. Aku berdoa untuk setiap kami yang mengikuti Sela pada hari ini. Jika ada di antara kami yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, biar kebenaran ini boleh membebaskan kami. Mengetahui bahwa ada Allah yang baik, Bapa kami yang di surga, yang akan menopang kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang akan menyediakan yang kami perlukan, yang akan melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya
dan mengasihi Engkau. Kami bersyukur untuk the providence of God yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.